Shalom Bu Murni dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perang. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Next. Adapun anggota dari kelompok 9 terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Cindy Valencia, yang kedua ada Laurina Sandrini Syagian, yang ketiga ada Samuel Ramos Tamunte, yang keempat ada Ezra Febriana Sitanggang, dan yang kelima ada Sehat Binsar Perdemuan Lumbantaruan. Untuk topik pertama dan kedua, yaitu pengertian perang dan penyebab perang, akan dijelaskan oleh rekan saya Cindy Valencia. Untuk Cindy, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Menurut Oppenheim, perang sendiri merupakan negara atau lebih melalui angkatan bersenjatanya yang bertujuan saling mengalahkan dan memberikan keadaan damai sesuai keinginan pemenangnya. Dan peperangan ini telah mewarnai peradaban manusia sejak dahulu kala. Selanjutnya, ada faktor umum penyebab perang, yaitu perbedaan ideologi dan kepentingan, di mana negara yang menganggap pandangan mereka yang paling benar akan berusaha untuk menghilangkan negara yang memiliki pandangan yang menurut mereka tidak benar. Lalu selanjutnya ada perampasan sumber daya, yaitu di mana ada keinginan untuk menguasai seluruh hasil bumi dari negara lain. Yang selanjutnya adalah keinginan memperluas wilayah. Mereka yang ingin memperluas wilayahnya akan menjajah daerah sekitarnya dan membuat mereka tunduk kepada sang penjajah. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Cindy. Untuk topik pembahasan berikutnya, yaitu 3 pandangan perang menurut kekristenan. Yang pertama adalah aktivisme, akan dijelaskan oleh rekan saya Binsar. Untuk Binsar, saya persilahkan. Baik, yang pertama adalah pandangan perang menurut aktivisme, di mana dalam pandangan ini berpendapat bahwa setiap orang harus berpartisipasi dalam perang yang diperintahkan oleh negara. Karena negara atau pemerintah itu dibentuk oleh Tuhan. Nah, yang mendasari hal ini adalah Roma 13 ayat 1-7, di mana ada 2 argumen yang mendukung pandangan ini. Yang pertama adalah pemerintah ditahbiskan oleh Allah, dan yang kedua adalah karena Allah telah memberi pedang kepada pemerintah yang berwenang. Dalam Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan juga Roma 13 ayat 4, di mana karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Binsar. Untuk pandangan perang yang kedua, yaitu pasifisme, akan dijelaskan oleh rekan saya Ezra. Untuk Ezra, saya persilahkan. Pandangan pasifisme, pandangan yang berlawanan dengan aktivisme bahwa di mana semua perang itu adalah salah. Ada 4 alasan mengapa pandangan pasifisme berlawanan dengan aktivisme. Alasan yang pertama dalam Keluaran 20 ayat 13, dalam perintah janganlah membunuh bukanlah merupakan perintah langsung, namun hanya sejarah bagaimana pengikut agama membenarkan perang dengan mengatasnamakan Tuhan. Yang kedua dalam Matius 5 ayat 9, di mana kita tidak boleh membalas kejahatan saat orang berbuat jahat kepada kita. Dan alasan yang ketiga yaitu implikasi etis dari salib, di mana Yesus mati bukan hanya untuk orang percaya, tetapi Yesus juga mati bagi seluruh umat manusia. Yang keempat adalah dalam Roma 12 ayat 21, di mana Tuhan mengajarkan janganlah kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ada 4 macam pandangan pasifisme, yaitu pandangan pasifisme universal dengan menyatakan pembunuhan atau kekerasan selalu salah dan tidak pernah dapat dibenarkan dalam semua hubungan. Yang kedua, pandangan pasifisme Kristen, yaitu pembunuhan atau kekerasan tidak diperbolehkan untuk orang Kristen, tetapi diperbolehkan untuk orang yang bukan Kristen. Yang ketiga adalah pandangan pasifisme yang menyatakan tindakan kekerasan kepada pribadi selalu salah, tetapi suatu negara kadangkala membenarkan menggunakan kekuatan seperti dalam perang yang adil. Dan yang terakhir yaitu pandangan anti-pasifisme, dengan menyatakan tindakan kekerasan terhadap pribadi dalam beberapa kasus dapat dibenarkan untuk membela hak seseorang, tetapi perang tidak pernah dibenarkan secara moral. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ezra. Untuk topik pembahasan yang terakhir, yaitu pandangan perang yang ketiga adalah selektivisme, akan dijelaskan oleh rekan saya Samuel. Untuk Samuel, saya persilahkan. Pandangan selektivisme. Orang Kristen harus memperhatikan bahwa setidaknya sejumlah perang pada pandangan ini bertolak belakang dengan pandangan pasifisme dan aktivisme. Dasar-dasar Alkitabiah dari selektivisme ialah yang pertama, adanya pembunuhan untuk membela diri yang disetujui. Terdapat pada Keluaran 22 ayat 2. Yang kedua, ada perang yang disetujui oleh Allah seperti yang dilakukan Abraham.
melawan raja-raja di lembah Sidim, terdapat pada Kejadian 14. Yang ketiga, ada perang yang dapat dukungan dari Allah, yang merupakan kasus khusus yang penting di mana Allah memerintahkan Yosua untuk memusnahkan penduduk Kanaan yang jahat, terdapat pada Yosua 10. Dan terakhir ialah yang keempat, perang untuk keadilan, terdapat pada Roma 13 ayat 4. Dasar moral dari selektivisme ialah yang pertama, kekuatan selalu diperlukan untuk mengendalikan orang-orang yang berbuat tindakan jahat dalam kehidupan sehari-hari, seperti tugas polisi dan tentara dalam bertanggung jawab akan hal ini. Yang kedua, merupakan kejahatan jika kita tidak melawan suatu kejahatan. Maksudnya ialah, secara moral kita lebih bersalah jika kita tidak membela suatu kebenaran. Next. Secara umum, berikut adalah argumen perang adil dari perspektif Kristen. Yang pertama, Allah adalah Allah yang adil, yang peduli terhadap keadilan. Maksudnya ialah kewajiban orang Kristen untuk bekerja menuju keadilan, terutama bagi orang miskin dan yang tertindas. Terdapat pada Mazmur 98 ayat 1-2, Yesaya 10 ayat 1-21, dan Lukas 1 ayat 52. Yang kedua, sifat dosa manusia dan kejatuhan tatanan sosial kita. Maksudnya bahwa manusia dan masyarakat bertindak secara tidak adil. Terdapat sisi yang serakah dan agresif pada sifat kita yang perlu dikendalikan. Yakobus 4 ayat 1 dan 6. Dan yang terakhir ialah yang ketiga, kedamaian sejati didasarkan pada hak dan ketertiban masyarakat yang adil. Terdapat pada Mazmur 85 ayat 10, Yakobus 3 ayat 18, dan Yesaya 11 ayat 4-11. Terima kasih, berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Samuel. Dari topik yang sudah dijelaskan oleh kelompok 9, kami dari kelompok 9 mengambil kesimpulan bahwa dari ketiga pandangan yang paling sesuai dengan Alkitab, yaitu pandangan selektivisme. Kenapa? Karena dari pandangan selektivisme ini menjelaskan bahwa semua orang Kristen harus berpartisipasi dalam jenis perang tertentu, yaitu sesuai dengan kriteria minimum, yaitu contohnya adalah perang yang adil. Lalu kenapa kami tidak memilih pandangan aktivisme dan pasifisme? Alasannya karena pada pandangan aktivisme dijelaskan bahwa kekuasaan dan otoritas tertinggi tetaplah Tuhan Yesus Kristus. Dan disebutkan juga bahwa dari Kisah 5 ayat 29 dijelaskan bahwa kita harus menaati Allah daripada manusia. Dan kenapa kami tidak memilih pandangan pasifisme? Disebabkan karena pada pandangan ini mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya dan tidak cukup realistis untuk disebutkan sebagai perang. Untuk itu, inti dari presentasi kami hari ini, kami sangat setuju dengan pandangan selektivisme. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.